Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Judika Saliha Damarani di sini. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Harus tetap sehat selalu ya, agar bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Di sini kita akan memulai pembelajaran tentang jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum memulai pembelajaran, kakak ada satu pertanyaan nih buat teman-teman semuanya. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Siapa di sini yang bisa menyebutkan jenis-jenis makanan hewan? Ada yang bisa jawab gak? Lalu, apa saja jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya? Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kali ini. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum memulai pembelajaran, kakak akan memaparkan terlebih dahulu standar kompetensi dasar, dan indikator pada pembelajaran kali ini. Standar kompetensinya yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, mengidentifikasi jenis makanan hewan, dan yang kedua, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk indikatornya, 3.1.1 mengidentifikasi jenis makanan hewan, 3.2.2 menggolongkan hewan-hewan yang termasuk pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan segala. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak tentang jenis-jenis makanan pada hewan? Makanan pada hewan itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama makanan yang berasal dari tumbuhan, dan yang kedua makanan yang berasal dari hewan lain. Yang akan kita bahas pertama yaitu jenis makanan yang berasal dari tumbuhan. Hampir sebagian besar bagian pada tumbuhan bisa kita manfaatkan, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lain. Begitu pula bagi hewan, beberapa hewan memakan tumbuhan sebagai makanan utamanya. Bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan pada tumbuhan yaitu yang pertama pada bagian biji. Beberapa koloni burung memanfaatkan biji sebagai makanan utamanya. Yang kedua yaitu batang. Contoh hewan pemakan batang yaitu panda. Dan yang ketiga buah. Buah ini selain menjadi sumber vitamin bagi manusia, bisa juga menjadi makanan bagi hewan-hewan yang pemakan buah. Salah satunya yaitu kelelawar. Dan yang keempat, yaitu bagian daun. Sebagian besar hewan pemakan tumbuhan pasti memakan bagian daun. Contohnya yaitu jerapah. Yang kelima, bunga. Pada bunga, biasanya yang dimanfaatkan yaitu nektarnya atau sari bunganya. Hewan-hewan seperti lebah dan kupu-kupu yang memanfaatkan nektar pada bunga. Dan yang terakhir yaitu pada bagian akar. Hewan yang mengkonsumsi akar biasanya hidup di bawah tanah karena akar terletak di bawah tanah. Contohnya yaitu serangga yang hidup di tanah. Untuk jenis makanan yang kedua yaitu makanan yang berasal dari hewan lain. Beberapa hewan memakan hewan lainnya yang lebih kecil. Hewan kecil ini akan menjadi makanan bagi hewan yang lebih besar, seperti serangga yang menjadi makanan paling banyak dimangsa oleh hewan yang lebih besar. Ikan kecil yang menjadi makanan bagi hewan yang lebih besar, serta ada pula hewan yang memakan bangkai binatang dan lain-lainnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Jenis hewan yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan atau biasa kita sebut dengan hewan herbivora. Hewan herbivora memiliki ciri-ciri, yaitu ciri yang pertama, makanan utama hewan ini adalah rumput ataupun tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Lalu yang kedua yaitu berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Dan yang keempat, sebagian besar hewan herbivora hidup di darat. Lalu ciri selanjutnya, yaitu termasuk ke dalam golongan hewan yang berdarah panas. Ciri yang keenam, memiliki gigi geraham yang lebar. Ciri yang ketujuh, sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki. Ciri yang kedelapan, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Ciri ke-9 yaitu memiliki banyak manfaat bagi manusia, dan ciri yang terakhir yaitu kebanyakan adalah mangsa bagi hewan karnivora. Contoh hewan pemakan tumbuhan.
Yang pertama yaitu kelelawar. Kelelawar termasuk contoh hewan pemakan tumbuhan karena kelelawar memakan buah-buahan. Kelelawar bisa juga disebut sebagai hewan frugivora atau hewan yang memakan buah. Biasanya hewan pemakan buah seperti kelelawar ini lebih sering berpindah tempat jika buah di tempatnya sudah mulai habis. Contoh hewan lainnya selain kelelawar yang memakan buah yaitu ada burung kasuari, iguana hijau, lalat buah, dan ikan keluarga Caracidae. Contoh selanjutnya yaitu burung. Burung memakan bagian pada tumbuhan yaitu pada bagian biji-bijian. Burung juga disebut dengan hewan granivora atau hewan pemakan biji-bijian. Hewan pemakan biji-bijian ini punya peranan penting dalam menyebarkan tumbuhan. Berkat mereka, tumbuhan di hutan bisa menyebar ke tempat yang lebih jauh. Contohnya adalah burung kenari, burung pipit, burung gereja, dan burung kastuari. Contoh selanjutnya yaitu kupu-kupu. Di sini, kupu-kupu memakan bagian tumbuhan yaitu berupa sari pada bunga. Kupu-kupu disebut juga dengan hewan nektivora atau hewan pemakan nektar. Selain kupu-kupu, hewan pemakan nektar lainnya yaitu ada lebah dan burung kolibri. Contoh hewan pemakan tumbuhan lainnya yaitu gajah. Gajah memakan bagian tumbuhan pada daunnya. Atau bisa juga gajah disebut dengan folivora atau hewan pemakan dedaunan. Selain gajah, contoh lainnya adalah koala, panda, jerapah, dan kebanyakan spesies popsun. Contoh hewan pemakan tumbuhan selanjutnya yaitu rayap. Rayap memakan bagian tumbuhan pada bagian kayunya. Atau bisa juga disebut dengan hewan silopage atau hewan yang memakan kayu. Contoh lainnya hewan pemakan kayu adalah kutu kayu, kumbang kulir kayu, tawon kayu, dan cacing kapal. Nah, jenis selanjutnya yaitu jenis hewan pemakan daging atau bisa juga disebut dengan karnivora. Hewan yang termasuk golongan karnivora ini dikenal juga sebagai hewan yang buas karena hewan ini memangsa hewan lain atau bisa juga disebut dengan predator. Ciri hewan pemakan daging atau hewan karnivora yaitu yang pertama memiliki kuku atau cakar yang tajam. Yang kedua, memiliki gigi taring atau untuk merobek daging mangsanya. Yang ketiga, memiliki kemampuan lari yang cepat untuk berburu. Yang keempat, jika burung memiliki paruh yang tajam. Dan yang kelima, mempunyai racun yang dapat melemahkan dan membunuh mangsanya. Contoh hewan pemakan daging yang pertama yaitu harimau. Harimau disebut juga dengan hewan karnivora obligat karena hewan ini atau harimau ini bergantung pada daging untuk bertahan hidup. Tubuh karnivora obligat tidak dapat mencerna tumbuhan dengan baik, dan tumbuhan pun tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup bagi hewan karnivora obligat. Contoh yang kedua yaitu bintang laut. Sebenarnya, kebanyakan hewan karnivora bukanlah karnivora wajib. Mereka disebut juga hyperkarnivora, yaitu karnivora yang bergantung pada daging untuk setidaknya 70% dari makanannya. Termasuk juga bintang laut yang disebut dengan hyperkarnivora. Hewan pemakan daging selanjutnya yaitu rubah. Rubah bisa disebut juga dengan hewan mesokarnivora karena makanannya tidak 100% daging tetapi juga memakan tumbuhan. Contoh selanjutnya yaitu beruang. Beruang tidak memakan 100% daging, tapi setidaknya 30% makanan dari beruang yaitu daging. Beruang juga disebut dengan hipokarnivora. Jenis hewan selanjutnya yaitu hewan pemakan segala atau omnivora. Hewan ini memiliki keuntungan dari kelompok yang lainnya. Hal ini karena mereka memiliki pilihan makanan yang lebih beragam. Semisal ketika tumbuh-tumbuhan sedang langka, mereka dapat beralih ke daging sebagai makanan pokok dan sebaliknya.
Ciri-ciri hewan pemakan segala atau hewan omnivora yaitu yang pertama, memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Ciri yang kedua yaitu mempunyai pencernaan yang kompleks. Yang ketiga, mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya. Yang keempat, mempunyai gigi datar pada bagian belakang. Dan yang kelima, sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia dan sebagian yang lain adalah mamalia. Dan yang keenam, sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagainya. Contoh hewan pemakan segala adalah ayam. Itu tadi sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.